Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-10 di bulan suci Ramadan ini, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh yaitu Alim Al-Bina Al-Ustaz Haji Abdul Salam Latarabi LC dari Kabupaten Pindrang. Kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamati Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tama-tama labikin kehadire enrangis salam labikin kada alhamdulillah. Syukur tandriang ka mapujir sisi arajana pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba pamase nanya akka masina. Kasikina pindrangang adisi-disi ngang koto propemang kesempatan untuk hadire rilalanai wattue simata akata pada sapa irpuro na pong Allah Subhanahu wa taala. Salawa nane mapasalama masaluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sinina teman-teman labikin kehadiran ranges di salam labikin kehadiran rilalana atu tungat taye pa ibu ternyata idi tu pale dek napa aja ki ipalimbah dari alam yang satu menuju ke alam yang satu. Kita berangkat dari alam yang pertama yaitu alamul arwah. Menuju ke alam yang kedua alamul rahim. Lalu menuju ke alam yang ketiga alamul dunia. Dan selanjutnya alam kubur. Dan selanjutnya alam mahsyar. Dan selanjutnya alam siratal mustaqim. Dan berhenti di 7 alam. Yaitu apakah kita meraih surga atau neraka. Sinina tama-tama labikin kehadire enrangis di salam labikin kehadire. Maka to poro pemang rilan na atu tungat taye pa ibu rilebo na tanay. Pitu tu asode na pajayo la malulisu. Yaitu kita berangkat dari hari yang pertama yang namanya Yaumul Ahad. Jadi kosalangnya itu malingi asang asoy pak bude na makada aso minggu. Tetapi makada aso aha. Aga batongan na ahad. Ahad itu artinya ahadun hari pertama. Meloki atau ciaki. Maka kita akan diberangkatkan menuju ke hari yang kedua. Yang namanya Yaumul Isnain. Hari Senin. Meloki atau ciaki. Maka kita akan diberangkatkan menuju ke hari yang ketiga. Yang namanya Yaumus Sulasa. Hari yang ketiga. Meloki atau ciaki. Mesti kita diberangkatkan menuju ke yaumul yang keempat, yaumul arba'ah. Dan meloki atau ciaki, mesti kita berangkat menuju ke yaumul khamis, hari yang kelima. Selanjutnya hari Jumat. Dan selanjutnya hari yang keenam, hari Sabtu. Bapak Ibu yang saya muliakan, iya napi itu aso pa ibu de napa aja yo la malulisu.
Makanya nak keadaan reguta pandrita angka itu amalan yang kita harus lalui untuk mencapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. 7 amalan yang kita harus lakukan dalam meraih namanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini sini natama-tama bikin kehadir. Yang pertama nak keadaan reguta pandrita, amalan yang pertama adalah babut taubah. Kita berangkat daripada pintu yang pertama adalah pintu taubat. Magina pintu taubat pertama kita harus lalui, Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena dalam perjalanan kehidupan kita ini setiap hari, setiap malam tidak menutup kemungkinan angkan-angkan itu tak salah kaji. Angkan-angkan itu tak salah kalila. Angkan-angkan itu tak salah kalimah. Makanya kita membutuhkan yang namanya babut taubah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Iya ku irasapi denre bacaan na imangnya Pak Bu. Kita sangat terkesan. Wasakhara lakumul bah. Sinin na tu pale ang kairilan na tasi Pak Bu untuk idi mana rupa tawe. Wasakhara lakumul anhar. Sinin na ang kairilan na saloe dan lain-lain sebagainya untuk idi mana. Wasakhara lakumus syams. Sinin na napancaji po ng Allah Ta'ala baik matahari, bulan dan bintang idi mana. Maka alangkah berdosanya kita ketika kita tidak akan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Begitu pentingnya yang namanya babut taubah, Pak Bu. Angkanangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ripoleri arak tanah Mekah. Sipulung arak iri tanah Mekah menguluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ud'u lana an yaj'ala lana as-safa zahaban wa yu'minu bika. Muhammad, iya pa namelo ya cinrolai agamamu Muhammad, iya kumilodongangi nancaji ulawang buki as-safa. Coba bayangkan Pak Bu. Iya pulewe Makkah, iya yonre pertama masaing namanya buki as-safa, iya natu bulu-bulu pura nilaw arai di tanah Makkah nancaji ulawang. Bayangkan seandainya mencaji ulawang ibuki as-safa, maka sugi-sugi remana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Bu. Muhammad, iya patumelo matapa ko mencaji ulawang ibuki as-safa ilo dah koripuamu. Nakada Nabi ta ayakulun. Kata ni masa moga bicaramu tu, iya ko milodonga nancaji ulawang buki as-safa. Begitu menengadah baginda Rasulullah SAW Pak Bu, milodongi Nabi ta. Taku angka Jibril boleh Nabi ta. Ya Muhammad, innallaha yakra'uka salam. Muhammad nakiringa ko beresal lapuamu. Podangi Muhammad, iya ko belo upancajangang buki asapa ulawang sikapi di kamatami. Iya ko asogiran nilaw Muhammad si bawa umak na sikapi di kamatami. Tetapi aja puy. Upan pura upancajangang buki emas buki as-safa. Upancajangang ulawang buki as-safa. Nangkau makna Muhammad mabua atas salang. Angkau makna Muhammad mabeleh. Angkau makna Muhammad madoraka. Fa'u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin. Ucalla itu umatmu Muhammad degaga pagang kapacalari lebok na tanay. Atau aja na upanca dia ngaku buki asapa buki ulawang. Ang kamelo wale kode walengi umma madiolay Muhammad. Ia naritu babut taubah. Pintu taubat. Begitu pentingnya pintu taubat Bapak Ibu yang saya muliakan. Mapikiri Nabi ta Pak Bu. Pura sinatimbang natimbamo si Nabi ta. Buki emas. Sebagaimana permintaan orang-orang Arab yang ada di Mekah. Atau pintu taubat. Pilih Muhammad. Pura mapikiri Nabi ta Pak Bu. Aga na podang Jibril ya Jibril. Saya lebih memilih pintu taubat ketimbang buki emas. Degaga gunana asugirenge.
Narikomate tauwe na di na itarima to bae Pak Bu. Ya Jibril, saya lebih mengutamakan pintu taubat ketimbang buki emas, ketimbang kekayaan. Degaga gunana buki emas. Ya komate tauwe na di na itarima to bae Pak Bu. Fa'u'azibuhu azaban la yu'azibu ahadan minal alamin. Icallaki degaga pagangka pacalan dari lebok na yetanay Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka pintu yang pertama yang harus kita lalui untuk mencapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah babut taubah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Setelah kita berhasil mulai yasangi babut taubah Pak Bu, maka kita akan menanjak ke pintu yang kedua yang namanya babul wara'ah. Yang dimaksud dengan babul wara'ah ialah itu pintu tau manini mabua atas salang, manini mabua ja, manini madora karisese na pang Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia membersihkan dirinya tadi dari pintu yang pertama, babut taubah Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka salah satu yang digambarkan oleh sahabat Nabi yang namanya Abi Dahda. Angkasi di sahabat Nabi Pak Bu yang Abi Dahda kehidupannya sederhana. Tapi sewa waktu Abi Dahda nistangi makada angka anak yatim mangolo uko nabita milau siddi metere tanah untuk ipakanjakan idarakna. Waktu itu Abi Dahda berusaha melobi si kaya tetangganya yang punya kebun. Nasati itanana Abi Dahda Pak Bu siddi hetto na siddi metere. Pure nasapi tanana Abi Dahda na weringi nabita lisu Abi Dahda kodangi benena. Ya Ummu Dahda pure tu asapirat tanay. Nakada benena Abi Dahda kegi pale sapinay. Nakada wakapakang yoko nabita untuk nawiringi anak yatimnya. Ya Ummu Dahda ubi manan ni anak-anak masuk. Dua anak-anak Abi Dahda Pak Bu. Matangangi macule-cule di tengah darah matangangi makendre karoma, angka mandre karoma nagatang yang mana, angka maperikanto karoma nale mana, latu isaliwan na parese Abi Dahda. Anak pertamanya Abi Dahda Pak Bu. Melo ni nama karomae nagatang oko sumpan na anak-anak. Na tanyana tu karoma tayo. Inilah gambaran orang-orang wara Pak. Na iya karomay tanyana tu karomata pure wakapakang de na pantas mandre tanya anu tanah nalay karomay o kusumpan na anak Abi Dahda na demparang itama daray Pak Bu. Lapares si anak kedua na ternyata rilalan na kanton na anak kedua na angkato dua biji karoma nalatoy Abi Dahda dua biji karoma di kanton na tanyana karomata ye pura ni wa bereng, pura ni wa kapal kena demparang itama darai Pak. Coba bayangkan begitu waraannya yang namanya Abi Dahda Bapak Ibu yang saya muliakan. Maaf ini biasa Pak Bu. Ya kung ke anak tapuleang ngi aga-aga bawa may pauro de nang kay tanay. Tapalansung ipakuru sumanga. Kuru sumanga muna. Ang kakupuleang nga pau de gato pauta. Coba bayangkan Pak. Ang kalalo anana irunto ko punedara Pak Bu. Iko na di palit tameleng idara ko. Sinange capu mana kalukue capu mana palapa kalukue mapaci dara Papisa nga ko kambo manakada dewi tahu. Magi de mi tahu mo. Papisa nga to kada dewi tahu apisa nga mua. Magi de mi tahu. Nakada agatan na dewi tahu nang karambo kaya si magong ko pawe. Ambo na napagong ko anak na napatajam indo na batajam ko boleh jadi ambo ay magong ko pao anak ay mapulup pao indo ay matajam po ko boleh. Bagaimana mendapatkan babul wara Bapak Ibu yang saya muliakan? Inilah pintu yang kedua. Untuk berhasil daripada pintu yang pertama maka kita mengukur dari pintu yang kedua babul wara'ah. Dan kita akan menuju ke pintu yang ketiga. Tidak akan berhasil pintu yang ketiga ketika pintu yang kedua kita tidak lalui Bapak Ibu yang saya muliakan.
yang namanya babuz zuhud. Suhud. Kaya sang babuz suhud Pak Bu. Yang dimaksud dengan babuz suhud, tori merasa genang kaya punai. Denengka na merasa kurang. Tanya yasang babuz suhud Pak Bu. Maka ada gagawarang parang. Mapadi-padi tahu masusah-susah tahu bukan. Yang pa nabita. Ipitayang ni nabita Pak Bu. Di langit yang ketiga. Di tingkatan yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Magi na Nabi Yusuf ipitayang nabita di langit yang ketiga. Karena babuz zuhud adalah pintu yang ketiga yang harus kita mulai. Dan Nabi Yusuf yang pantas digambarkan sebagai panutan daripada zuhud. Ia diperlihatkan di Nabi Pak. Nabi Yusuf bukan orang miskin. Bahkan dia pernah meminta pada seorang raja. Ija'alni ala khazainil ars. Inni hafizun alim. Pancaji ka bendaharana negara. Majepu iya. Juleka pelihara amanah anrangi marjawisang itu persoalannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Nabi Yusuf alaihissalam, kehidupannya sederhana Bapak Ibu yang saya muliakan. Bukan berarti miskin, bukan berarti tidak apa-apa, tetapi dia dalam keadaan zuhud. Maka baginda Rasulullah Bapak Ibu yang saya muliakan, meninggal tidak meninggalkan apa-apa kecuali Al-Quran dan hadis. Bukan berarti Nabi adalah orang miskin. Bukan berarti Nabi tidak memiliki apa-apa. Tetapi kehidupannya adalah kehidupan zuhud. Inilah pintu yang ketiga yang kita harus lalui untuk mencapai namanya kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang keempat Bapak Ibu yang saya muliakan tidak akan bisa tercapai melainkan melalui pintu zuhud. Pintu yang keempat adalah pintu al-faqr. Kita merasa fakir. Kita merasa tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini Pak Ibu. Mapun naiki perasaan maka di sini na warang parangi taniatu anutta. Sini na agagatta taniatu anutta. Anu nama nami pang Allah Subhanahu wa Ta'ala na amanah kang ilokoi di untuk jagai. Pakai guna lalu sini na warang parana pang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sapa iri puryo na pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babul fak. Kita berangkat, kita lahir di dunia ini Pak Ibu, degaga tahu jadi tapasugi bawang. Degaga tahu jadi bawa oto poler lebo na yetane, tapi dia datang tidak membawa apa-apa Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi insya Allah kita akan semua akan berangkat meninggalkan dunia ini juga, tidak akan membawa apa-apa sini na sama-sama bikin kihadan. Dek ni bawa otoe. Dek ni bawa boleh, dek ni bawa warang parangnya. Karena itu kita harus merasa al-fakir. Iya ko iya na ipahang Pak Ibu Kita merasa al-fakir. Semua apa yang kita miliki kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kita akan pergunakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat fakir ini mengantar kita masuk ke dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah pintu yang keempat. Pintu yang kelima yang harus kita lalui untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan adalah babu as-sabar. Asak barakat Pak. Ternyata kata sabar itu Pak Bu, kalau kita melihat di kamus bahasa Arab, ternyata kata sabar itu salah satu artinya jinsum minal hajaril aswad. Jadi sabar itu dalam pengertian salah satu bahasa Arab adalah jinsum minal hajaril aswad, adalah sejenis batu hitam yang ada di gunung. Sejenis batu hitam yang ada di gunung. Oh, iya nak kapan nasa toy batu bacang. Ya toh. Kan sekarang demam batu. Ternyata Pak Bu, orang yang memiliki kesabaran sama kekuatannya, sama pertahanannya dengan batu hitam yang ada di gunung.
Artinya apa? Dalam kondisi apapun dia harus sabar karena begitu kuatnya imannya. Begitu kuatnya imannya, Pak Bu. Jadi orang yang memiliki batu permata, maka sesungguhnya dia memiliki pertahanan kesabaran sama dengan batu permatanya. Yang pa itu, Pak Bu, pene na sapa tawe batue, pene na pitang bentu aslin na batue. Ye besa, ye minisenge jamaah haji aki mina ako. Tapi ternyata ketika dicari, migala ada maku kue. Angka ni lamborado. Tahu? Ya, angka ni batu baca. Macam-macam. Sidin atau mata malabikin kihadat. Maka pantas, Pak Bu, begitu dicari aslinya batu, begitu berbagai macam warna muncul. Maka itulah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Ya kong katau, Pak Bu, makan doatinna. Makan doatinna dek na meluk terima patiruan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga na sa pong Allah Ta'ala. Ang kamoy guna na batuin na atin na tumakwe. Yeah. Magi na ang kamoy guna na batuin na atin ni makaddoy, Pak Bu. Nakada pong Allah Ta'ala. Yeah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Iya ko batu makaddo, Pak Bu, ang kamu gunana. Kalau batu yang keras itu yang ada di sungai, malas siwa lari, Pak Bu. Ko batu nunri lari. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Malas siwa lari. Sekeras-kerasnya batu, wa inna minha lama yasyaqqaqu fayakhruju minhul ma. Sekeras-kerasnya batu, Pak Bu, akan terbelah lalu keluar mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu, maka dia akan menerjungkan dirinya ke bawah karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min khasyatillah. Maka alangkah terhinanya kita, Pak Bu, para pecinta batu, para pecinta permata, lalu tidak pernah mengingat Allah, lalu tidak pernah berzikir di hadapan Allah, lalu tidak menjalankan perintah Allah. Itulah yang dikhawatirkan di dalam Al-Quran. Ku ampusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijarah. Dua mitu andre na api narakai matu, Pak Bu. Iya kotanya tahu batu. Jadi kalau ada pecinta batu yang tidak salat, jangan-jangan ipasitu ni batu na matu. Karena itu yang dijanjikan oleh Allah. Ku ampusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara. Andre na tunarakai, Pak Bu, taumi na batu. Makanya pecinta batu yang tidak salat, ipasitu ni batu permata na aki, aku, aki, dan lain-lain sebagainya. Maka sesungguhnya orang yang memiliki sifat batu itu, Pak Bu, memiliki sifat sabar yang sangat kuat. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah seorang nabi yang diperlihatkan nabi di langit yang kelima, Pak Bu, adalah Nabi Harun dengan penuh kesabaran. Pekko gi asak barakan na Nabi Harun, Pak Bu, iwattunna igat tajanggo na ukul Nabi Musa. Alangkah indahnya Nabi Harun memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Wahai anak ibuku, janganlah kamu mempermalukan saya di depan umat. Coba bayangkan. Legat ni janggo na demo panamicay. Iya di jamnya jewe matua. Majalo-jalo. Nabi Yusuf legat ni Nabi Hari legat ni janggo na Nabi Musa dengan memperlihatkan kesabarannya. Wahai anak ibuku. Padahal mapadarani. Janganlah kau mempermalukan saya di depan umat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Orang yang seperti ini memiliki sabar. Maka nilai-nilai sabar ini masuk ke dalam nilai-nilai puasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dengan nilai-nilai puasa ini, maka mudah-mudahan kita akan memiliki kesabaran sama dengan kekuatannya jinsul hajaril minal aswad,
sama dengan kekuatannya batu hitam yang ada di atas gunung. Kemudian yang keenam, pintu yang keenam Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita harus lalui untuk mencapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah babut tawakkal. At-tawakkuli ilallah. Orang yang memiliki sifat tawakal Bapak Ibu yang saya muliakan tidak akan mencapai sifat tawakal kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Ia sange tawakal Pak Bu, purati makareso mapaisaraka riolona pong Allah Ta'ala sininna asil resot. Isarakan ngiri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala sininna kekuatannya, sininna asile, sininna jama-jamange, kita serahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nagambarkan ipong Allah Ta'ala Qarun laknatullah. Qarun nagambarkan pong Allah Ta'ala ilana akorangi Pak Bu. Si bali Nabi Musa. Kalau Nabi Musa adalah orang yang tawakal, Qarun adalah orang yang tidak mau tawakal. Riwayat tunna itanai Nabi Qarun laknatullah dengan segala kekayaannya. Agana Qarun. Innama utitu ala ilmin. Nasaba amat jangak kumitu nasogi ka. Cirende umatca dangkang, cirende umatca makwa de usogi. Coba bayangkan Pak. Innama utituhu ala ilmin. Amat jangak kumina usogi. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam diuji dengan tawakalnya, riwatuna ilalu Nabi Musa tasilopo yolo pabu. Tentara bersenjata pole mundri agana sang umana Nabi Musa inna lamudrakun Musa manasani irapi degagalalang tasilopo yolo angke tu Firauna pole mundri agana sang Nabi Musa Pak Bu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ia bentuk tawakal yang diterima oleh Allah Pak Bu. Kita serahkan semua urusan kita setelah kita berusaha. Patah samangan ni umat Nabi Musa, tapi Nabi Musa tetap menyandarkan urusannya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ganda ni pong Allah Ta'ala maling ni papinyamang. Ganda ni pong Allah Ta'ala maling ni perlindungan. Degaga ilo ulete di sangadina ilo ule na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa diberikan jalan keluar. Ya Musa, idrit bi asaka tantalakal bah. Abampang itongkamu Musa supaya terbalai tasi'id. Inilah bentuk tawakal yang sangat didamba-dambakan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian pintu yang terakhir, pintu yang ketujuh adalah pintu yang tertinggi Bapak Ibu yang saya muliakan adalah babur ridha. Kita ridha dengan segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kali subuh kita kunut Pak Bu, kita itu selalu membaca falakal hamdu ala ma qadait. Puang sininna ketentuannya tawirenga saya senantiasa mensyukuri, saya ridha. Kenapa? Karena kita tadi berangkat Pak Bu, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita berangkat dari istighfar, dari taubat dengan penuh kesucian. Dan mudah-mudahan kita akan sampai kepada falakal hamdu ala ma qadait. Kita senantiasa ridha memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka salah satu gambaran ridha yang diperlihatkan oleh baginda Rasulullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu didapati di langit, di pintu langit yang ketujuh. Karena keridaan Nabi Ibrahim yang menjadikan dia diangkat sebagai Khalilullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu yang saya muliakan. Nabi Ibrahim pernah diuji dengan kemiskinan, tetapi dengan kemiskinan itu dia ridha terima. Nabi Ibrahim pernah diuji dengan kekayaan, tapi dengan kekayaan itu dia lolos, berhasil. Maka dia mewakili bentuk keridaan, sifat-sifat keridaan, sehingga dia diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, sahabatna sallallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah 7 pintu yang kita harus lalui manur ande gurta pandritai Pak Bu,
untuk mencapai kemuliaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketujuh pintu ini kita sukses melalui, berangkat dari istighfar dan taubat dan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa dilindungi dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.